Recording in progress. This meeting is being recorded. Guys, direkam guys. Ini jadi rusuh, jadi tawuran. Tapi dan online. Baik, untuk anak-anakku semuanya. Nah, oke, masih ada yang minum ya, silakan Pak. Oke, kita kembali ya ke pembelajaran kemuhamadiyahan. Jadi bisa dibuka buku BBD halaman 80. Ini sudah dibuka ya. Sudah Di halaman 80, jika kalian perhatikan di situ ada jaring-jaring pembelajaran ya nak ya. Nah, di pembelajaran kali ini kita masuk ke pembelajaran yang pertama. Yang pertama itu tentang makna dan lambang IPM. Nah, di sini akan Ustaz share ya untuk materi tambahan di PPT ya nak ya. Sebentar. Nah, oke, pembelajaran kemuhamadiyahan tentang makna dan lambang IPM. Jadi setelah pembelajaran ini nanti diharapkan anak-anakku semuanya bisa mengetahui lambang IPM. Dan anak-anakku semuanya juga harus mengetahui makna yang ada di dalam lambang IPM. Jadi IPM ini ya bagian dari Muhammadiyah ya nak ya. Apa itu IPM? Nanti akan kita pelajari selanjutnya. Sebelum kita mendalami tentang apa itu IPM, kita harus tahu dulu IPM itu apa. Nah, IPM itu apa? IPM itu kepanjangan dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Ayo ingat-ingat ya. IPM itu Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Itu kan udah diajarin di kelas 3. Oh, sudah diajarin di kelas 3? Alhamdulillah. Berarti di kelas 4 kita akan semakin mendalami. Nah, sekali lagi, IPM adalah organisasi otonom atau ortom miliknya Muhammadiyah yang bergerak di kalangan pelajar. Karena di kalangan pelajar, berarti IPM ini ada di tingkat SMP maupun SMA. Tentunya sekolahnya milik Muhammadiyah. Jadi ada di SMP maupun SMA milik Muhammadiyah. Oke ya, itu IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. IPM itu ya organisasi yang berakidah Islam. Ya, akidahnya Islam. Jelas sekali ya nak ya, karena miliknya Muhammadiyah. Ya, Muhammadiyah itu adalah gerakan Islam, maka IPM itu berakidah Islam. Kemudian berdakwah amar ma'ruf nahi munkar. Ya, berdakwah, yada'u dakwah. Dakwah itu mengajak, menyeru, memanggil. Siapa yang diajak, diseru, dipanggil? Ya tentunya orang-orang. Untuk apa? Untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Ya. Jadi mengajak orang untuk menegakkan kebenaran dan membasmi yang namanya kemunkaran. Dan satu lagi yang penting, bahwa IPM itu bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, jadi IPM sekali lagi itu adalah organisasi ya, Dik, ya. Di dalamnya itu terdapat beberapa orang, yaitu pelajar Muhammadiyah. Nanti jika anak-anakku semuanya nanti berada di SMP ataupun SMA, nanti anak-anakku semuanya akan menjumpai IPM. Tetapi syaratnya harus di sekolah milik Muhammadiyah. Nah, kemudian IPM itu berdiri di mana? Nah, ternyata Ikatan Pelajar Muhammadiyah itu berdiri di Surakarta, di kota tempat kita tinggal, tepatnya pada tanggal 5 Safar
ya, tahun 1381 Hijriah bertepatan dengan 18 Juli 1961 Masehi. Nah, untuk anak-anakku semuanya, jika kembali pada sumber IPM atau IPM itu bersumber dari Al-Qur'an, salah satunya ini. Inilah semboyan IPM. Ya, IPM itu punya semboyan, yaitu terdapat di dalam Al-Qur'an surat Al-Qalam ayat ke-1. Nah, ayat ke-1. Insya Allah semuanya sudah hafal ya. Ini ayatnya familiar dan pendek sekali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nun wal qalami wama yasturun. Ini adalah semboyan IPM, pedoman IPM, prinsip yang menjadi prinsip dasar IPM. Nun itu tidak bisa diartikan ya nak ya, wallahu alam ya, yang tahu hanyalah Allah. Wal qalami, wa itu dan kolam itu kan pena. Dan demi pena. Wama dan apa-apa. Yasturun itu mereka tuliskan. Ya, jadi nun demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Ini adalah semboyan ya, prinsip dasar Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Kemudian masuk ke tujuan daripada IPM. Nah, kenapa di sekolah Muhammadiyah harus ada IPM? Ya, kenapa di sekolah-sekolah SMP SMA milik Muhammadiyah harus ada IPM? Nah, ternyata berdirinya IPM di sekolah Muhammadiyah itu memiliki tujuan. Apa tujuannya? Nah, atur. Coba dibaca tujuan IPM tur. Atur 4C. Coba dibaca tur. Tujuan IPM. Terwujudnya itu di IPM yaitu terwujudnya pelajar muslim yang berilmu, berakhlak mulia, terampil dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benar. Iya, sip. Terima kasih Ananda Atur. Nah, tujuan IPM sudah dibacakan Ananda Atur ya. Jadi supaya terwujud pelajar muslim, ya, pelajar yang ada di SMP dan SMA ketika dia mengikuti IPM ya, mengikuti organisasi IPM ini, agar terwujud pelajar muslim yang berilmu. Apa itu berilmu? Nanti kita bahas. Berakhlak mulia. Apa itu suaranya mulia? kecil. Baik, bentar ya. Bapak. Ustaz, suaranya kecil. Oke, baik. Bentar. Ini suaranya udah Ustaz fullkan loh. Baik, Ustaz ulangi. Jadi tujuan organisasi IPM itu ya agar terwujud pelajar muslim yang berilmu, berakhlak mulia dan terampil dalam menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Ini insya Allah sudah dihafalkan di kelas 3. Insya Allah anakku sudah hafal ini ya. Karena dulu kakak-kakak kalian juga seperti itu. Oke, kita akan bahas satu persatu. Nah, maksudnya berilmu itu apa toh? Ya, jadi satu lagi, tujuan IPM itu adalah agar terwujud pelajar muslim yang berilmu. Nah, berilmu di sini maksudnya adalah menguasai pengetahuan atau ilmu yang didalami. Nah, dalam hal ini pelajar Muhammadiyah tidak hanya sekedar tahu dan paham saja, ya, akan tetapi atau melainkan pelajar IPM itu ya dituntut selain mengetahui ilmunya, dituntut untuk mengamalkan apa
yang dikuasainya dari disiplin ilmu tersebut. Nah, ketika anak-anakku nanti misalnya sudah besar, kemudian anak-anakku semuanya nanti sudah sekolah di SMP, SMA, sekolah-sekolah milik Muhammadiyah, insya Allah nanti akan dikenalkan dengan IPM, ya, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Jadi di dalam IPM itu sekali lagi mencetak kader pelajar Muslim yang berilmu. Karena nanti di situ akan banyak sekali kegiatan-kegiatan tentunya yang akan menambah hasanah keilmuan dari pelajar Muhammadiyah. Dan satu hal yang terpenting adalah bahwa pelajar IPM itu tidak hanya sekedar mengerti tentang suatu disiplin ilmu, melainkan pelajar Muhammadiyah tersebut harus bisa mengamalkan dari ilmu yang dikuasainya. Begitu ya, Dik ya. Jangan hanya ilmunya itu hanya sekedar teori dan untuk dirinya sendiri, tapi harus diamalkan. Al-ilmu bila sajari. Benar, ada suatu muhbudat ataupun semboyan pepatah Arab itu, ada yang masih ingat? Ilmu tanpa amal bagikan pohon yang tidak berbuah. Al-ilmu bila amalin hasajarin bila samarin. Nah, jadi kalau orang itu hanya mengetahui ilmu, ya, kemudian tidak diamalkan, nah itu ibarat seperti pohon yang tidak berbuah. Buat apa kita menanam pohon mangga kalau kita tidak menunggu, kalau kita tidak menanti-nanti buahnya? Buat apa kita menanam anggur kalau tidak kita nanti-nanti buah anggurnya? Begitu enak ya? Oke, berilmu. Kemudian yang kedua adalah berakhlak mulia. Jadi tujuan berdirinya IPM, ketika kalian mengikuti IPM itu, maka tujuan yang kedua adalah agar supaya pelajar IPM itu memiliki akhlak yang mulia. Irfin 4B. Bisa dibacakan, Nak Irfin? Akhlak mulia. Akhlak mulia ini adalah dibacakan. Akhlak mulia ini adalah buah dari ilmu yang diamalkannya. Iya, sip. Baik, terima kasih Ananda Irfin. Nah, begini nak. Ketika kalian nanti mengikuti organisasi IPM di sekolah Muhammadiyah, maka insya Allah anak-anakku semuanya nanti ya akan terbentuk menjadi pribadi yang di samping memiliki ilmu, anak-anakku semuanya nanti juga akan memiliki akhlak yang mulia. Nah, akhlak mulia ini adalah buah dari ilmu yang diamalkan. Jadi ketika kalian itu sudah punya disiplin ilmu, ya, maka ketika ilmu itu sudah kalian amalkan, nah disitulah perwujudan dari akhlak kalian. Insya Allah orang yang memiliki akhlak yang baik, ya, itu dia pasti memiliki satu disiplin ilmu. Ya, tidak mungkin dia berakhlak baik tiba-tiba memiliki akhlak baik, tidak mungkin. Dia pasti tahu sumbernya, dia pasti tahu ilmunya. Nah. Sekali lagi, di samping kalian harus memiliki akhlak, memiliki disiplin ilmu, kalian amalkan, maka dari situ nanti insya Allah kalian akan memiliki akhlak yang mulia. Ya, sekali lagi, tidak mungkin orang yang memiliki akhlak mulia dia tidak memiliki disiplin ilmu itu. Ya, disiplin ilmu yang menghantarkan seseorang itu memiliki akhlak yang mulia. Dia pasti tahu ilmunya. Ya. Karena dikatakan akhlak itu mulia atau tidak, itu kan berdasarkan ilmu. Ya kan? Contoh, jujur. Jujur itu baik. Ya, jujur itu perilaku baik, akhlak mulia. Apakah jujur ada ilmunya? Ada, itu perintah dalam Islam. Ya. Ketika Aisyah ditanya oleh seorang, "Wahai Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah?" Akhlak Rasulullah adalah Al-Qur'an, yang salah satunya adalah sifat jujur. Jujur. Dusta ini akhlak yang jelek, akhlak yang buruk, akhlak yang tercela. Ya. Nah, ini juga diterangkan di dalam agama Islam bahwa ini adalah akhlak yang jelek, akhlak yang buruk. Ya, innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Jadi pendusta, orang dusta itu akan mendekatkan kepada kejahatan.
dan kejahatan itu akan mendekatkan kepada ilan neraka. Nah, ya, jadi insya Allah dengan mengikuti organisasi IPM, anak-anakku semuanya nanti akan memiliki akhlak yang mulia, dan tentunya akhlak-akhlak yang tercela itu insya Allah akan bisa ditinggalkan. Baik, kemudian tujuan yang selanjutnya adalah terampil. Oke, terampil. Apa maksudnya terampil? Mohon maaf, kegeser ini ya. Nah, apa maksudnya terampil? Bisa dibacakan Ananda Ica 4A, Icaku. Bisa dibacakan terampil? Ya, mikrofonnya dinyalakan. Terampil, pelajar Muhammadiyah harus terampil. Dalam hal ini, pelajar Muhammadiyah memiliki kemampuan cepat untuk berbuat dan menyesuaikan diri. Ya, sip, terima kasih Ananda Ica. Sudah, Us. Ya, baik, terima kasih Ananda Icaku. Nah, pelajar Muhammadiyah ya, itu harus terampil. Dalam hal ini memiliki kemampuan yang cepat untuk berbuat dan menyesuaikan diri. Insya Allah, Dek, kata kuncinya orang-orang yang ikut dalam organisasi dengan orang-orang yang tidak mengikuti organisasi itu nanti akan ada perbedaan. Nah, biasanya orang-orang yang ikut organisasi, aktif dalam berorganisasi, misalnya kalian itu ketika di SMP SMA mengikuti IPM, organisasi IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, maka insya Allah nanti akan sedikit demi sedikit akan terbentuk menjadi pelajar yang terampil, ya. Kalian akan memiliki kemampuan yang cepat untuk berbuat dan menyesuaikan diri, karena nanti akan banyak sekali kegiatan, aktivitas-aktivitas yang ada di organisasi IPM yang dapat membentuk pelajar Muhammadiyah menjadi terampil. Baik. Kemudian yang selanjutnya, nah ini, Us, lambang IPM itu seperti apa, Us? Nah ini lambang IPM. Mohon maaf ya, ini agak sedikit terpotong. Nah, nanti anak-anakku semuanya bisa nanti bisa melihat di internet, klik saja logo IPM atau lambang IPM. Nanti akan muncul banyak sekali lambang IPM. Ya kurang lebihnya seperti ini ya, Nak ya. Kurang lebihnya logonya seperti ini. Jadi mohon maaf ini agak terputus. Tapi nggak apa-apa, nanti saya terangkan, nanti akan paham. Nah, oke. Lambang IPM itu memiliki ciri. Yang pertama, bentuk segi 5 perisai. Ya, bentuk segi 5 perisai runcing di bawah merupakan deformasi. Deformasi itu perubahan bentuk dari pena. Jadi segi 5 perisai, bentuknya ada segi 5. Bisa kalau kalian perhatikan, mohon maaf yang bagian bawah ini terpotong, ya. Yang bagian bawah ini agak terpotong. Karena memang ini terpotong ini loh. Ya, jadi Ustadz ini ngambilnya gambar ini agak ini ya. Harusnya bukan yang ini. Tapi nggak apa-apa ya, nanti kalian bisa buka di internet, ketik logo IPM, nanti akan muncul lambang IPM. Jadi segi 5, ya sisinya ada 5, paling atas 1, 2 ke bawah 2, 3, ya kemudian ke runcing ke bawah kanan kiri, set 2, berarti ada 5 sisi di sana. Kemudian bagian bawah itu berbentuk pena, ya, pena itu berarti kan runcing. Mohon maaf itu terputus, itu terpotong ya. Jadi bentuknya runcing. Laba-laba besar. Ya. Ya, ada laba-laba. Kemudian kita masuk ke warna. Laba-laba. Nah, warna kuning. Nanti di IPM itu ada warna kuning. Maksudnya apa, Us? Nah, itu memiliki arti keagungan dan keutuhan. Oke, sebentar ya, Nak ya. Ada teman kalian yang mau masuk. Keagungan dan kesucian. Maksudnya ketuhanan. Oke. Sekali lagi ya. Mohon maaf ada teman kalian yang ini kayaknya agak terpental-pental sinyalnya ya. Jadi belum masuk. Nah, sekali lagi di logo IPM itu ada 3 warna yang dominan di situ. Yang pertama warna kuning. Kuning itu menunjukkan keagungan.
dan ketuhanan. Jadi besok ketika ada soal, warna kuning dalam logo IPM memiliki arti titik-titik. Jawab saja keagungan atau ketuhanan. Kemudian warna putih, ya tepatnya itu di tulisan nun wal qalami wa may yasturun. Kemudian di tengah ada buku ya atau mushaf Al-Quran, di situ ada dua pendapat ya. Yaitu menunjukkan warna putih itu adalah kesucian. Kemudian yang ketiga ada warna merah. Merah dalam logo IPM itu menunjukkan keberanian. Oke. Kemudian kita masuk ke isi. Isi ada 5 jalur penurun. Ada 5 jalur penurun. 3 jalur besar dan 2 jalur kecil. Ya, jalur tengah runcing di bawah berwarna kuning. Nah, 5 jalur itu nanti ketika kalian membuka di logo IPM, ya, yang dimaksud 5 jalur itu adalah yang warna hijau, kuning, dan merah. Jadi yang paling tepi hitam itu tidak terhitung ya. Nah, Merahnya 2. oke. Karena nanti ketika kalian membuka logo IPM itu banyak sekali nanti. Nanti akan banyak sekali dijumpai warna-warna. Kemudian nanti akan dijumpai banyak sekali garis-garis, gitu ya. Tapi pada intinya adalah di situ diterangkan ada 5 jalur penurun, ya. 3 jalur besar dan 2 jalur kecil. Enak ya. Kalau di sini berarti yang besar hijau, kuning. Ya, kemudian yang kecil itu adalah merah 2. Ya, tapi nanti di tepi-tepi itu, tapi nanti tetap akan ada kayak garis-garis kecil itu ya, warnanya hitam. Biasanya seperti itu. Ya, oke. Kemudian, nah ini logo IPM yang sudah mendekati apa namanya dek? Benar ya untuk logo segi 5-nya ya. Runcingnya ke bawah itu sudah tampak. Nah, gambar matahari bersinar, ya. Jadi gambar matahari bersinar di situ ada jumlahnya itu 12, terletak di tengah. Perisai yang merupakan lambang Muhammadiyah. Ya, lambang Muhammadiyah itu juga ada sinar matahari berjumlah 12. Kemudian gambar matahari berwarna kuning menunjukkan bahwa IPM itu adalah keluarga Muhammadiyah. Jadi IPM itu bagian dari organisasi Muhammadiyah. Kemudian gambar buku di tengah, ya. Ada yang mengatakan gambar Al-Quran di tengah, gitu ya. Nah, itu kemudian ada buku berarti pengetahuan dan bisa juga berarti Al-Quran yang suci. Jadi ada 2 maksud. Buku berarti pengetahuan dan bisa juga berarti Al-Quran yang artinya suci. Kemudian warna hijau menunjukkan agar ilmu yang didapatkan oleh pelajar IPM itu mempertebal keimanan. Nah, baik untuk anak-anakku semuanya, ini sudah selesai untuk pembelajaran pertama tentang IPM. Anak-anakku semuanya, ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Gambarnya kayak gitu. Gambarnya kurang jelas ya? Iya. Ya, nanti kalian bisa buka. Nah, kalau ini sebenarnya jelas ya nak ya, yang ini cuman runcing ke bawahnya itu terpotong. Jelas sekali. Cuman kalau yang ini kurang begitu jelas, tetapi runcing ke bawahnya itu tidak terpotong. Nanti kalian bisa search Google, ya, klik logo IPM, nanti akan dijumpai banyak sekali ya logo IPM. Nanti IPM. Gimana? Itu kalau gambarannya jelek gimana? Nanti kan gambarannya jelek nggak apa-apa. Oh iya, kalian sudah masuk ke tugas mandiri ya? Nggak apa-apa. Yang namanya belajar itu ya ada kalanya benar, ada kalanya salah. Ya, jadi tidak usah takut. Ya, ada kalanya baik hasilnya, ada kalanya hasilnya kurang baik, nggak apa-apa. Itu namanya belajar. Kalau kalian itu sudah benar, terus, ya hasilnya sudah bagus terus, berarti kan tidak perlu belajar. Ya, jadi kalian sudah pinter. Nah, itu enak ya, nggak usah khawatir. Sebelum Ustaz akhiri, silakan yang mau bertanya.
Sebelum kita masuk ke tugas. Ini suruh gambar lama IPM nih, tapi aku nggak bisa gambar yang kayak ini. Kan udah dibilang. Siapa nggak bisa? SD Muhammadiyah PK aku bisa. Gambar buku 3 dimensi. Oke, jadi setelah ini nanti kalian bisa mengerjakan latihan soal ya nak ya di buku BBD kalian. Ya nanti bisa kalian jawab. Ya jangan menunda-nunda ya nak ya. Jangan besok. Nanti kalau besok tertunda, nanti jadi pekerjaannya jadi banyak. Nah kemudian ada tugas selanjutnya. Anak-anak semuanya nanti silahkan bisa dibaca petunjuknya ya nak ya, tugas mandiri. Kemudian setelah dibaca petunjuknya silahkan untuk dilaksanakan atau dikerjakan. Baik untuk anak-anak semuanya itu ya. Sebelum start akhiri sekali lagi ada yang mau bertanya silahkan. Tidak ada yang bertanya. Jika tidak ada yang bertanya berarti Ustadz Anto menganggapnya anak-anakku semuanya sudah paham, sudah jelas. Nanti jika kurang jelas kembali, ya misalnya anak-anakku bisa dibaca lagi ya, dibaca lagi. Kemudian jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ke Ustadz Anto. Ditanyakan langsung ke Ustadz Anto saja. Baik, untuk anak-anakku semuanya. Demikian ya untuk pembelajaran ke Muhammadiyahan pada kesempatan kali ini. Bos aku live ya. Yes, tunggu dulu, jangan live dulu. Kan belum diakhiri. Marilah pembelajaran ke Muhammadiyahan pada kesempatan kali ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Udah selesai belum? Baik. Bahasa Inggris. Nah, diperhatikan dulu infonya. Diperhatikan dulu infonya Ustadz Anto. Jadi setelah ini anak-anak semuanya nanti ya boleh langsung mengerjakan tugas dari Ustadz Anto tadi. Ya, ada 5 soal ya bisa dikerjakan, bisa juga langsung mengerjakan tugas mandirinya. Ya, tetapi seandainya anak-anakku ingin istirahat, boleh beristirahat. Yang penting kalian nanti 10 nanti akan ada video pembelajaran bahasa Inggris. Ya, di jadwal sudah ada jam 10 itu kalian nanti ada pembelajaran bahasa Inggris, kalian sudah harus ready jam 10 ya, sudah harus ready ya. Nah, jadi masih ada waktu sekitar 45 menit ya, ada waktu 45 menit. Sebenarnya 30 menit itu untuk beristirahat ya, untuk minum, untuk sarapan, sholat duha, ke kamar mandi, gitu ya. Nah, ini mas pembelajarannya Ustadz Anto masih ada waktu sekitar 10 menit sampai 15 menit. Ya, nanti bisa juga digunakan untuk istirahat, gak apa-apa. Tapi jangan lupa tugasnya Ustadz Anto ya dikerjakan ya nak ya. Ya, tugasnya Ustadz Anto dikerjakan, latihan soalnya dikerjakan. Baik, setelah ini bisa live. Zoom atau YouTube bahasa Inggrisnya? Bahasa Inggrisnya kemungkinan deh ya. Ya, kemungkinan YouTube. Nah, baik. Berarti setelah ini kalian bisa live. Ya, bisa live. Karena nanti pembelajaran bahasa Inggris adalah dengan video pembelajaran. Begitu ya nak ya? Tidak usah masuk ke Zoom lagi. Baik, Ustadz Anto akhirnya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.